Sebenarnya laki-laki NTT itu laki-laki yang kalau mau dilihat ini laki-laki yang penuh cinta kasih, yang penuh dengan saling menghormati. Kita mungkin laki-laki NTT ini yang saat ini dikejar. Wow, laki-laki menjadi NTT menjadi dikejar-kejar. karena laki-laki NTT Menjadi ikon laki-laki ikon ideal. laki-laki ideal ya, karena kesetiaannya, cuma kerja kerasnya dan penyayang ya itu. Kita di sini saja ya, Om John ya. Nah, selamat sore Om John. Selamat sore. Apa kabar? Sehat Ya. Kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu ya Om John ya. Sahabat Inspirasi Dul, salam inspirasi. Saya hari ini bersama dengan Kakak John Bola ya, selaku Koordinator Nasional Laki-Laki Baru Wilayah Indonesia Timur. Nah, kita akan berbincang sahabat inspirasi seperti apa laki-laki baru itu dan bagaimana keoptimisan dan langkah yang akan diambil Om John Bola untuk membuat laki-laki di wilayah Nusa Tenggara Timur ini menjadi laki-laki baru. Tantangannya apa dan apakah bisa terwujud di Nusa Tenggara Timur? Kita tanya-tanya Om John. Ya. Siap. Om John, Kornas laki-laki baru Nusa Tenggara Timur sudah terbentuk kapan? Memang untuk Kornasnya baru terbentuk bulan Januari kemarin. Itu kita ya dari aliansi laki-laki baru yang lama. Mereka berpikir bahwa memang harus ada perubahan karena dulunya memang hanya di Jakarta saja. Di Jakarta mereka berkantor di sana, tapi setelah melihat perkembangan ini mereka berpikir bahwa harus ada perwakilan di wilayah. Ya baru untuk wilayah Indonesia Timur ini kita sudah bekerja sudah cukup lama. Sudah dari 2000, kalau laki-laki baru sendiri itu sudah dari 2010 sebenarnya. Oh 2010, tapi Rifka Anissa, terus setelah itu kita mulai dari Rifka Anissa Jogja. Setelah itu ada juga kerjasama dengan Rumah Perempuan Kupang ini, program laki-laki barunya sudah dari 2010 itu. Nah, mulai dengan keterlibatan dari Sanggar Suara Perempuan, ya itu Keva, itu Jis Timor. Nah, itu mulai dari 2013 itu sudah mulai kita bekerja, sudah ada lembaga, ya bukan lembaga tapi aliansi laki-laki baru sudah bekerja di lembaga. Om John, terus untuk sampai saat ini berarti dari 2013 ya? Iya. Berarti sudah sekarang 2021, berarti sudah sekitar 8 tahun ya Om John. Om John, dari 8 tahun ini apa saja yang sudah dilakukan oleh aliansi laki-laki baru NTT? Iya. Jadi kemarin itu masih parsial, masih ada lembaga-lembaga. Jadi kita masih SSP dengan kelompok laki-laki barunya di beberapa wilayah dampingan, dan itu kepada laki-laki dewasa, laki-laki yang sudah berkeluarga. Saat itu awal-awal ya? Awal-awal. Sementara untuk Cis Timor itu lebih kepada laki-laki muda, pemuda. Jadi dibagi ya? Jadi dibagi ya. SSP-nya itu laki-laki dewasa, Cis Timor dengan laki-laki muda. Ya. Dan kalau untuk Yabiku juga dengan laki-laki dewasa. Ya, itu yang awalnya di NTT itu kita seperti itu juga. Kalau Rumah Perempuan mungkin lebih kepada pendampingan pelakunya. Kalau kita seperti itu, jadi ada yang gitu ya. Nanti sudah di 2015 isu ini sudah mulai masuk, kemudian LBH masuk ya. Jadi bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh aliansi laki-laki baru NTT ini untuk membuat laki-laki NTT menjadi laki-laki baru itu seperti apa bentuknya? Jadi kita dengan pembagian wilayah itu dan juga sasarannya, nah ini mulai dengan kelompok-kelompok. Kita mulai dengan kelompok-kelompok kecil di setiap desa seperti di SSP. SSP itu punya kelompok-kelompok laki-laki baru yang sangat-sangat giat untuk mengkampanyekan. Jadi lewat apapun itu. Kalau lewat misalnya ada pesta perkawinan sebagai orang tua,
tokoh adat dia menyampaikan bahwa informasi tentang laki-laki baru. Sementara Cis Timor ya tadi dengan deklarasi ya tadi untuk adat ya muda. tadi saya juga dengar kan bahwa kalau pendekatan yang dilakukan oleh Cis Timor mereka bentuknya mendeklarasikan laki-laki baru itu di setiap pesta pernikahan ya pada saat resepsi ya. Bentuknya itu seperti apa yang dilakukan oleh pengantin itu? Mereka membacakan deklarasi yang sudah disiapkan oleh Cis Timor itu. Intinya apa, Kakak? Intinya adalah bahwa selama ini yang dilakukan oleh perempuan, misalnya ini kita bicara kalau antara relasi antara perempuan dan laki-laki biasanya berubah pada saat setelah menikah. Ya. Jadi dengan membacakan deklarasi itu sebagai warning untuk laki-laki tidak melakukan lagi kekerasan, tapi membantu pekerjaan domestik untuk artinya jadi dibacakan deklarasinya pada saat resepsi di depan semua undangan. Tujuannya apa itu? Tujuannya supaya kenapa harus dibacakan di depan undangan? Ya, supaya semua menjadi bisa melihat, menjadi saksi, mengawasi ya. Nah, tujuannya seperti itu. Respon masyarakat saat itu 2013 dan sekarang bagaimana? Ya, artinya kita bicara tentang hal yang baik. Banyak yang menerima itu. Awalnya memang banyak ya, karena ini diganggu. Ya. Orang sementara berada pada posisi yang nyaman dengan budayanya nyaman, tapi setelah itu diganggu, mesti harus sama dengan yang selama ini menjadi yang di nomor 2 kan dia harus turun, istilahnya kita ganggu dia untuk dia turun dari takhta. Turun tahtanya ya. Itu memang. Dan tidak semua laki-laki mau melakukannya. Banyak ada. Tantangannya apa? Tantangannya itu ya pertama itu yang budaya. Budaya ini sangat kuat di depan kita, mereka bilang ya. Karena kita ini budaya juga kita selalu menerima, menghargai. Tapi dalam perjalanan ada juga yang setelah kita lihat sekian lama kita tahu siapa yang tetap menjadi berubah, tapi ada juga yang tetap mempertahankan. Nah, ini menjadi tantangan buat kita. Dan strateginya, apa kemudian kita harus mendekati para tokoh-tokoh adat itu? Strateginya kita memang harus itu, karena ini kita merubah budaya, merubah budaya sangat kental ya. Jadi sasaran kita memang itu untuk orang-orang tua, terutama itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat juga. Ya. Dari 21 kabupaten kota di NTT sudah berapa yang masuk oleh aliansi laki-laki baru NTT ini? Kalau NTT mungkin baru di Pulau Timur ya. Pulau Timur. Ya, jadi dulu awal 2010 kita masih dengan Sumba. Masih Sumba. Dengan Sumba Timur kental, ya. Tapi belum Flores lagi ya. Flores kita belum sampai ke situ. Tapi akan ke sana. Tapi nanti ya ke depan kita mungkin akan ke sana. Jadi di Pulau Timur baru 4 kabupaten, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, terus TTS dan TTU. Belu dan Malaka juga itu menjadi tantangan. Tapi sudah mulai masuk ya. Nanti kita dengan teman-teman dari Yabiku mungkin kita akan masuk ke budaya. Kemudian optimis bahwa laki-laki di NTT nanti semua akan menjadi laki-laki baru. Sebenarnya laki-laki NTT itu laki-laki yang kalau mau dilihat ini laki-laki yang penuh cinta kasih, yang penuh dengan saling menghormati. Kita mungkin laki-laki NTT ini yang saat ini dikejar. Laki-laki menjadi karena laki-laki NTT menjadi ikon laki-laki ideal ya, karena kesetiaannya, cuma kerja kerasnya dan penyayang ya, itu sebenarnya tipe laki-laki NTT dibanding dari daerah lainnya. Ya saya tidak tahu, tapi jangan. Sahabat inspirasi nanti ada yang terus ini. Iya. Optimis ya laki-laki di NTT akan menjadi laki-laki baru. Iya, kita optimis karena laki-laki NTT ini sebenarnya laki-laki yang bertanggung jawab, ramah, setia, sayang, dan ya. menjadi laki-laki apa tadi?
itu laki-laki ideal ya. Ya, yang diburu-buru oleh para wanita. Oke, iya, iya. Om John, tetapi apa sih ciri-ciri laki-laki baru itu? Iya, ciri-ciri laki-laki baru itu adalah satu, jujur, penyayang, ya, setia, terus tidak. Yang inti itu sebenarnya kita punya prinsip. Sebenarnya prinsip laki-laki baru itu satu itu ada tiga. Ada tiga apa prinsip? Ada tiga itu prinsipnya. Satu itu adalah berkomitmen pada kesetaraan. Kesetaraan ya. Kesetaraan. Terus yang kedua ini anti diskriminasi. Anti diskriminasi. Ya. Dan yang terakhir itu juga anti kekerasan terhadap perempuan. Itu yang Iya. dinamakan laki-laki baru ya. Itu yang dinamakan Om John laki-laki baru. optimis bahwa sebenarnya semua orang laki-laki di NTT bisa melakukan tiga prinsip. Ya, begini, di NTT kita sudah sekian lama ini dari pengalaman kita bahwa yang pelaku kekerasan ini sebenarnya lebih sedikit daripada yang tidak melakukan. Tapi yang tidak melakukan ini ada menjadi silent majority. Oh, salah ya. Silent majority, mereka tidak melakukan, tapi mereka juga diam, tidak Diam, melakukan ketika apa-apa melihat ya. pun diam saja, Ya, pasif. sehingga kami berpikir bahwa memang penting laki-laki dilibatkan untuk program gerakan perempuannya. Kita laki-laki baru ini kita bukan berlindung, tapi kita adalah sebuah gerakan yang mendukung gerakan perempuan. Jadi bukan gerakan sendiri yang akan jadi melawan lagi dengan gerakan perempuan ya. Jadi ini gerakan laki-laki baru ini mendukung gerakan perempuan, sehingga kalau laki-laki dilibatkan sadar tidak sadar sekarang ini laki-laki adalah yang mayoritas yang memimpin kita. Pengambil kebijakan, pengambil keputusan semuanya laki-laki. Iya. Nah kalau misalnya kita libatkan mereka untuk ini, maka Om John, harapannya untuk pemerintah apa? ya sebenarnya kami berharap untuk mendapat dukungan. Dukungannya ini apa dana nih Om John? Bukan, bicara tentang dukungan, semua orang berpikir bahwa itu harus dukungan dana, tidak. Ya sebenarnya dukungan dari pemerintah berupa tempat atau ini yang disiapkan, ataupun ada kegiatan pemerintah yang meminta kami untuk hadir dan melakukan sosialisasi, itu juga berupa sudah lumayan untuk dukungan dari pemerintah itu. Ya. Baiklah Om John, terima kasih waktunya. Om John, pesannya apa nih buat laki-laki di luar sana atau sahabat inspirasi dulu? Apa? Oke, sahabat inspirasi dulu, kita belum terlambat untuk berubah. Jadi memang kekerasan itu sebenarnya dipelajari, bukan turun dari, bukan diberikan oleh itu kan bahwa kita harus lahir sebagai seorang yang akan melakukan kekerasan, tapi kekerasan itu dipelajari sehingga kalau kita putuskan itu, kita juga mulai dari sekarang sebaiknya kita bisa berubah dari kelakuan kita yang tidak yang saling tidak respon, tapi maksudnya dengan kekuasaan, ya relasi kuasa berubah kepada relasi yang penuh cinta kasih. Dan itu dasar kita sebenarnya ada di situ. Laki-laki itu sebenarnya penuh cinta kasih, tapi karena budaya yang membentuk itu sehingga kita ini kadang-kadang dicap sebagai ketika laki-laki menangis itu salah. Itu yang sebenarnya, tapi diam-diam dia akan di dalam dia akan menangis. Satu naik motor kendaraan keluar nangis. Tidak salah sebenarnya. Dan laki-laki harus katanya harus kuat ya, padahal kan tidak harus seperti itu. Tidak harus. Tapi Om kuat sehat ya. Tapi maksudnya kalau kuat untuk melakukan hal yang mengangkat beban dan sebagainya belum tentu juga ya. Tidak semua laki-laki harus seperti itu ya, karena relatif kan. Tapi kita dituntut kan sebenarnya. Budaya itu juga yang dituntut. Nah, ketika ada laki-laki yang tidak bisa angkat, dibully dan itu menjadi korban dari budaya. Ya, jadi untuk sahabat inspirasi dulu, kami berharap marilah kita bersama-sama kita mendukung gerakan laki-laki baru yang akan
mendukung juga gerakan perempuan untuk bagaimana mencapai kesetaraan gender dan juga untuk pencapaian penghapusan kekerasan terhadap perempuan di NTT. Jadi saya seperti itu, kalau kita bekerja bersama, saya pikir pasti akan bisa. Ya. Sahabat Inspirasi dulu, demikian tadi perbincangan kita dengan Koordinator Nasional Aliansi Laki-Laki Baru Wilayah Timur, Kakak John Bola, dan pasti Kakak John sudah menjadi laki-laki baru. Sulama. Pesan dari Kakak John tadi bahwa kekerasan itu sebenarnya dipelajari, sehingga kelembutan juga bisa dipelajari. Responsif terhadap gender dan menghargai perempuan juga bisa dipelajari oleh setiap kita, terutama oleh laki-laki di NTT. Mari kita bersama untuk mewujudkan gerakan laki-laki baru. Sekian sahabat Inspirasi Dul. Sahabat Inspirasi Dul, salam inspirasi. Terima kasih. Nanti beta